Jadi Eh, Gini Romo, berkaitan dengan tadi ada strategi khusus untuk pendekatan dengan hmm, umat. hmm, hmm. Terus jika umat ada umat yang memang terbatas Pengetahuan. pengetahuan dan lain sebagainya, terbatas dalam finansial gitu. Peran gereja itu seperti apa sih Romo? Ya, itu banyak hal dan memang selama ini gereja sudah sungguh-sungguh menunjukkan keterlibatannya ya. Mm-mm. Romo hadir berperan untuk memberi informasi, mendapat data. Iya. Oke, oke, oke. Kalau Romo bisa secara langsung juga bisa Mm-mm. untuk misal membantu, tapi juga bisa menjadi sarana atau penghubung. Penghubung. Misalnya kalau Oke. dari keuskupan kan punya lembaga, ada pengembangan sosial ekonomi, ada lembaga Caritas, Oke, oke. itu yang bisa menjadi penyalur bantuan-bantuan itu. Dan itulah peran kita sebagai Romo di paroki yang mengetahui ya, keadaan umat. Mm-mm. Ada yang punya lemah secara ekonomi, mungkin juga Pengetahuan juga. pengetahuan, dan sehingga juga di berbagai tempat ya Romo atas salah satu cara bisa membantu dengan ya cara-cara yang ya bisa lewat itu tadi. Nah, kalau saya lebih banyak berperan mendapat data dan ya mencari sarana tempat atau mungkin donatur yang Oke, mungkin oke, bisa oke. membantu orang yang punya keterbatasan intelektual kan, lalu bisa juga Romo dengan parokinya membantu untuk misalnya memberi sekolah di tempat-tempat tertentu Oke. untuk anak-anak Untuk misalnya yang anak-anak. punya keterbatasan itu ada Betul, betul. tergantung di mana itu gitu, berada. Mm-mm. Selalu mungkin, dan gereja Katolik selalu terbuka untuk melihat pada orang-orang yang lemah, kecil, miskin. Yang terakhir Romo, impian Romo untuk umat Katolik se-Indonesia dan umat Katolik khususnya di Kutoarjo. Kutoarjo. Oke. Ya tentu kalau Indonesia saya yakin umat Katolik itu tetap satu ya, tetap satu, dan ya punya keyakinan tentang kekatolikan itu yang ya menurut saya sekarang semakin berkembang ya. Iya. Berkembang mungkin karena melihat mungkin penghayatan iman kekatolikan ya. Oke. Iman kekatolikan yang universal, yang ya terbuka untuk sesama, mencintai sesama, yaitu kembali lagi pada ajaran Ajaran kitab Yesus suci Kristus, kan ya. gitu kan. Dan itu sungguh-sungguh menurut saya dihayati oleh umat Katolik ya, sehingga umat Katolik yang bukan hanya di Indonesia tapi juga mungkin di mana-mana itu kalau sungguh-sungguh menghayati imannya itu akan jadi umat yang ya beriman sekurang-kurangnya, dan iman itu bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga melihat orang-orang di sekitarnya. Oke. Dan saya lihat banyak umat Katolik memberi kesaksian bagaimana pelayanan mereka ya, apalagi di tengah pandemi saat ini. Betul. Memberi kesaksian bagaimana mereka juga ya, bukan mereka tidak ada problem, tidak ada masalah, tapi mereka juga mau membantu. Betul. Dan ini sudah banyak terjadi kalau kita lihat yang entah di viral atau tidak. Oke, ya. oke. Jadi kesadaran umat iman kekatolikan itu hidup tumbuh ya, meskipun ada tentu pihak lain, tapi ya kekatolikan di Indonesia, dan memang kalau lihat jumlah umat Katolik juga Berkembang ya di Indonesia ya. berkembang Oke. bukan karena cara tapi mungkin itu tadi penghayatan imannya Iya. yang harus kita akui. Juga banyak umat Katolik yang sungguh menghayati imannya, bukan hanya soal dia tahu berdoa ya, tahu merayakan kasih, tapi juga tahu ya berbagi, solider ya, itu spiritnya pada imannya gitu ya. Ya tentu diharapkan juga umat Katolik di Kutoarjo meskipun tidak banyak boleh dibilang, tapi ya sama saya kira banyak umat menghayati kekatolikannya ya, dan banyak umat yang ya punya kerelaan untuk membantu. Oke. Dan mudah-mudahan ini masih terus di Kutoarjo secara khusus. Ya bahwa di mana-mana kadang juga kita melihat ya ada orang-orang tertentu yang beriman hanya Natal Paskah saja. Paskah. Betul. Tapi ya sudahlah, itu mungkin satu generasi atau satu kelompok orang yang mungkin kurang pemahaman tentang kekatolikan itu. Banyak, tapi kalau melihat banyak orang mulai paham sih. Apalagi kan sekarang medsos sudah banyak. Dan di situ banyak yang memberikan entah itu sebuah pengajaran, sebuah
informasi tentang kekatolikan dan banyak orang paham. Sehingga menurut saya dari situ juga orang-orang mulai memahami imannya itu. Entah juga hanya lewat kesaksian atau juga lewat cerita-cerita gitu. Dan saya lihat juga di Kutoarjo ini ya itu. Pandemi memang membuat kadang umat kelihatan mundur. Mundur ada yang memang mundur dalam arti memang tidak bisa bergerak banyak, tidak bisa kumpul, tidak bisa ke gereja. Tapi sesudah pandemi ya itu justru banyak orang yang mungkin menyadari itu dan keinginan untuk berdoa, untuk merayakan Ekaristi tiap hari Minggu, tiap hari juga bahkan ya mulai itu muncul, ya boleh dibilang banyak juga. Dan mungkin ini suatu tanda bahwa ya pandemi mendidik orang berdewasa dalam beriman. Betul Romo. Dewasa dalam beriman. Dan mudah-mudahan juga di Paroki Kutoarjo, umat saya di Kutoarjo ya mereka tumbuh berkembang imannya karena pandemi ya. Untuk melihat dalam arti bahwa ya di tengah kesulitan pergumulan tantangan ini ya masih ada yang mengandalkan dalam dirinya yaitu keyakinan iman itu. Dan ini saya lihat berkembang. Bahwa sekali lagi di sisi lain tetap ada mungkin orang yang ya itulah biasa gitu. Di mana-mana ada sih. Tapi ya saya melihat syukur bahwa di paroki saya, Paroki Kutoarjo ya umat bisa belajar dalam banyak hal, terlebih dalam masa pandemi ini dalam mendewasakan iman umat gitu. Luar biasa sekali ya. Kapan-kapan gini Romo, saya punya ide terusan berbincang dengan Romo. Kita jadwalkan Romo. Misalnya kita membahas sesuatu hal atau membedah kitab suci. Seperti itu kita jadwalkan, kelihatannya sangat luar biasa. Boleh juga. Romo bisa, ada suster juga bisa. Ya, kan boleh kan. Romo. Sehingga ini juga buat Romo lagi. Asik juga memang enak. Tapi ada itu enggak ada di Kutoarjo sendiri ada rencana enggak untuk mengikuti perkembangan zaman Romo? Misalnya menyampaikan panggilan Tuhan ini melalui ajang seperti ini, podcast seperti itu Romo? Ya sebenarnya sih bagus. Cuma memang kalau program khusus memang mungkin di paroki sih belum sampai ke situ. Ya. Bahwa ke depan siapa tahu. Seperti tadi bilang bahwa sarana ini kan bisa sarana untuk promosi panggilan. Betul. Tempat ini misalnya atau ya siapa tahu ke depan di paroki sudah ada studio juga bisa saja. Betul. Amin Romo. Lalu itu jadi sarana pewartaan, sarana promosi. Betul gitu Romo. kan. Sehingga juga ya apalagi di sini ada susteran, khususnya daerah Purworejo sebenarnya sih lengkap sih boleh dibilang kalau mau bilang untuk promosi, karena di sini ada calon, ada suster, calon imam, aspiran namanya, itu yang ada di Purworejo itu memang MSc. Terus ada suster juga ada aspiran, ada postulan, ada karya-karyanya gitu kan. Terus Bruder. Oh, Bruder di mana ya? Itu di Purworejo. Oh, Ya, Purworejo. Purworejo maksud saya. Saya bilang maksudnya Purworejo sehingga ya kalau Purworejo Kutoarjo kan dekat. Iya. Jadi gampang untuk misalnya kalau satu waktu ada broadcasting begini kan lalu bisa menghadirkan suster, frater, bruder, Romo, lengkap kan? Lengkap. Bisa itu Romo. Bisa di sini. Ya. Bisa. Kalau ini udah lebih luas ya. Bisa kan lengkap. Atau ke depan kan ya ini mungkin awal-awal. Betul. Ke depan siapa tahu ada ruangan besar ya, bisa disponsori dan cari sponsor untuk buat lebih bagus kan itu. Salah satu sarana juga ke depan bisa mempromosikan menghidup menggereja misalnya betul. Sehingga juga ya ke depan kan atau mungkin bukan hanya depan saat ini kan medsos sudah penting juga untuk menjadi sarana pewartaan istilahnya. Ya. Memang paroki belum secara khusus baru sementara itu live streaming itu. Meskipun sebenarnya kita punya besar itu untuk YouTube itu misalnya. Karena kita punya wifi itu besar itu.
Pengikutnya juga lumayan ya. Yang apa namanya YouTube paroki itu. Belum Viewernya. sih, mungkin belum ya. Wah, 1.000 sudah ya, banyak sih. bisa. Dalam arti maksud saya kan sarana itu fasilitas itu ada, punya apa besar itu. Kamera, Daya. oh wifi-nya besar. Sekarang 900 Mbps. apa istilahnya, BPFK. Mbps. Mbps. Ya. Kecepatan dalam akses. 900 itu, yang lain kan cuma 400. Oke. Besar, sehingga kau juga kan untuk buat apa streaming dan apakah untuk aksesnya ya lebih mudah gitu. Mungkin ke depan bisa dipikirkan untuk bidang komsos misalnya, karena di gereja kan ada karya-karya komsos. Betul Ya. Paroki lain mungkin sudah ada tapi saya belum tahu di mana. Tapi ke depan mungkin bisa lebih bagus. Betul, Romo. Kalau di sini sudah ada contoh kan, siapa tahu di sini dengan meskipun apa di sini sekolah punya ya. Iya. Tapi bisa bekerja sama dengan karena ruangan ini juga kemarin itu dipinjam dengan OMK ya, OMK Kutoarjo. Ya. Asalkan ada suratnya silahkan digunakan gitu untuk umum bagus. bisa. Okay, ke depan kan misalnya juga kan mau buat lebih canggih dalam betul kan bisa kalau memang sudah lebih terbuka juga. Sehingga juga kan kita bisa misalnya bantu cari fasilitas lebih bagus. Kan begitu. Siap, Romo. Jadi pikiran ke depan itu ada. Ya mungkin juga ada Romo lain berikut yang memang Romo tertentu juga ada yang distudikan secara khusus untuk dalam bidang teknologi ini. Teknologi atau juga dalam bidang komunikasi sosial itu ada itu belajar khusus. Yang lain sih ya biasa-biasa saja, tapi ya bahwa komunikasi sosial medsos sekarang menjadi sarana yang penting, perlu ya tentu selalu bisa dipakai. Dan itu ke depan harap di Paroki Kutoarjo juga bisa mulai melihat ke situ. Terima kasih, Romo. Makasih. Luar biasa sekali perbincangannya. Saya merasa nyaman. Saya merasa nyaman. Tapi ini kita istirahat, Romo. Monggo kita nanti kalau mau ngobrol lagi saya temani, Romo. Tapi kan ini baru awal sih, nanti lagi kapan. Itu jam berapa? Baru berapa? Udah 25 menit. 25 menit. Sama tadi setengah jam. Oh, sama tadi setengah jam? Iya. Oh, berarti kita sudah hampir 1 jam, Romo. 1 jam. Berbicara. Ayo. Ambil spidol.